Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yafqahul qawli amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin setiap pekan sebagai sarana perbaikan kualitas ilmu, ibadah, serta menambah ilmu serta wawasan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Tausiah, dan 4. Doa penutup. Marilah buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara pertama sudah kita buka. Marilah kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Nurdin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah 1 bulan gak ketemu ya? 1 bulan tak Fari ya? Gak ada ya? Itu Pak, siapa namanya? Pak Iwan, sudah 1 bulan lebih gak ketemu nih. Pak Iwan 1 bulan lebih, dari bulan Juli gak datang. Kita mulai surat, kita lanjutkan yang belum kita baca pelan-pelan. Hal ataka, nanti baru kita selesai hal ataka murojaah lagi ya. Sudah ketemu hal ataka yang biasa kita dengarkan waktu salat Jumat ya. Salat witir ya kita pakai ya, Sabbih isma rabbikal, hal ataka itu kita pakai. Sudah ketemu halaman 592. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka
haditsul ghasyiyah. Bukan si, she ya. Shin ya. Saya ulangi. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ulangi. Yang depan sa, si, su ya. Lidahnya ditempel ke gigi ya. Saya ulang ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. 1, 2, 3. Lagi. Wujuhui, dengung ya, hui ya, dengung ditahan 2 harokat. Wujuhui yauma idzin khashi'ah. 1, 2, 3. Jadi yauma i hamzah, khashi'ah ain a ya, agak ke bawah suaranya. A di depan, a di tengah atau di bawah ya. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hal ataka. 1, 2, 3. Shin ya. Bedakan lagi ya. Jadi hal ataka pakai h. Terus ha, bukan hadi, tapi apa? Ha. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. 1, 2, 3. Hal amilatun nasibah. 1, 2, 3. A ya, pakai ain. A. Nah, juga bukan a tapi apa? A. Ya. Si, nasi, si ditahan ditekan si. Nah, bukan si biasa, sin tapi niso. Amilatun nasibah ditahan 2 harokat ya, nun tasdid atau mim tasdid ditahan dengung 2 harokat. Amilatun nasibah. 1, 2, 3. Nah, dengung ya, ditahan 2 harokat. Lagi amilatun. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Hal ataka. 1, 2, 3. Tasla so ya, tas bukan sin, tas biasa tapi ini tas ditekan ya. Tasla naron hamiyah. 1, 2, 3. Ro tanwin ya, ron bertemu hak pendek. Ron alifnya dianggap tidak ada ya.
tasla naran hamiyah. 1, 2, 3. Lagi. Hal ataka tusqa min ainin aniyah. Lagi. Hal ataka jadi ini ainin a. Kemudian aniyah ya. Ainin aniyah, bedakan ya. Saya ulangi ya. Tusqa min ainin aniyah. 1, 2, 3. Tusqa min ainin aniyah. Lagi. Berikutnya juga begitu, ada to'amun a. Nah, kemudian illa i. Kemudian bari ain. Yang terakhirnya bari, bukan dori tapi dori, bukan dorik tapi dorik, nggak boleh ya. Ini ain, bedakan ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, jadi a bedakan, i ya, bedakan ya. Saya ulang lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'a ya, saya ulangi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hal ataka. 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghashiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yuni min ju'. 1, 2, 3. Itu ain lagi ya. Ju, ain. Bukan ju, bukan ju,
hamzah bukan, apalagi ka, juk bukan, ya, tapi ju' ya. La yusminu wa la yughni min ju'. 1, 2, 3. Lagi. Hal ataka 1, 2, 3. Ulang lagi ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Nun mati bertemu jim, ya, bertemu sa, bertemu zai, bertemu sin, shin, sod. Itu bertemu 15 huruf kawannya disebut ikhfa. Ikhfa itu ya samar-samar mendekati hurufnya plus dengung. Ditahan berapa? 2 harokat. Saya ulangi ya. La yusminu wa la yughni min ju'. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah, sekali lagi udah bagus. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, nun tasdid dengung ya. Zin tahan sabar sedikit ya kan. Kemudian i bedakan lagi yauma idzin. I bukan ai tapi apa? I. Nah, kemudian baru na'i ain. Na'imah. Jangan difasih-fasihkan. Wujuhu yauma idzin na'imah. Salah. Yang depan apa? Yang depan apa? Yauma i. Bukan i tapi apa? I. Nah, na'imah baru yang belakang i. Saya ulangi. Wujuhu yauma idzin na'imah. 1, 2, 3. Wujuhu yauma idzin na'imah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hal ataka 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Terus wujuhi yauma idzin ghasyiyah. Terus amilatun nasibah. Terus lisa
ya, ain ya. Lisa'yiha radiyah. 1, 2, 3. Lisa'yiha radiyah. Bukan dia tapi di. Bukan zi, lo, bukan zazi, bukan tapi do. Ya, do ya. Lisa'yiha radiyah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Hal ataka stop. Ha ya, ingat-ingat. Hati ha bukan ha ya. Sekali lagi hal 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Terus 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 bagus. Fi jannatin aliyah. Sebentar. Nun tasdid dengung ditahan 2 rakaat. Kemudian tanwin bertemu ain. Itu juga pendek ya, seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau nun bertemu hamzah ya, ha, kho, ain, goin dan ha ya, namanya idhar, dibaca pendek jelas ya. Jadi tin aliyah, tin aliyah. Saya ulangi ya. Fi jannatin aliyah. Tasdid nun dengung ditahan berapa? 2 rakaat ya. Fi jannatin aliyah. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi nunnya pendek tapi dengungnya yang panjang. Fi jannatin. Nah gitu ya. 1, 2, 3. Lisa'yiha. 1, 2, 3. Lisa'yiha radiyah. Lanjut. Wujuhu yawma idzin na'imah. 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin na'imah. Terus terus la yusminu wa la yughni min ju'. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Sebentar, din dengung nun tasdik ditahan 2 harokat, jangan buru-buru. Wujuhui yang lanjut 1, 2, 3. Terus terus laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3.
Lanjut. Tusqa min ainin aniyah. 1, 2, 3. Tusqa min ainin aniyah. Terus laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min tasla naron hamiyah. 1, 2, 3. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Amilatun nasibah. 1, 2, 3. Stop. Tanwin bertemu nun dengung, ditahan 2 harokat ya. Tunna amilatun nasibah. 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Lanjut. Terus wujuhu yawma idzin khashi'ah. 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin nadimah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. 1, 2, 3. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus wujuhun
Cukup dulu, kita lanjutkan suratnya. Tolong dibaca dulu terjemahnya. Siapa gantian dari ayat pertama? Silakan gantian. Silakan Bu. Maka sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Berita hari kiamat ganti. Pada hari itu banyak wajah yang tunduk terhina. Wajahnya tertunduk. Nah, terus Karena bekerja keras lagi kepayahan. kerja keras dan kepayahan. Terus Bu. Mereka memasuki api yang sangat panas. Ya Allah. Terus Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. ya, tadi masuk api yang panas, dikasih air minum dari sumber air yang panas. Terus Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. jadi makanannya pohon berduri. Ya Allah. Terus Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. tidak bisa gemuk dan tidak menghilangkan lapar, nggak bisa nambah daging. Terus Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. wajah yang berseri-seri. Terus Merasa senang karena usahanya sendiri. karena usahanya sendiri, ingat itu ya. Terus Mereka dalam surga yang tinggi. jadi Bapak Ibu, ini ayat yang kita baca, yang Rasulullah selalu baca sering hari Jumat. Kemudian kalau subuh Jumatnya juga dibaca. Ini adalah menandakan kita semuanya hidup di dunia ini hanya sementara. Gitu. Kemarin saya ada yang meninggal di tangga saya. Sehari sebelumnya ada teman saya anggota DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya lagi teman saya di Kompas Indah. Berurutan itu ingetin saya untuk ingat akhirat. Gitu. Dunia hanya sementara. Rumahnya gede, titelnya banyak. Titelnya banyak itu yang kemarin tuh. Jadi AK apa, MM, doktor, PSD, macam yang berderet, mati juga. Mati ditinggalin. Gitu. Rumahnya gede gitu. Ditinggalin. Gitu. Yang satu lagi juga begitu. Ya kan, Masya Allah. Ya, jadi barakallah, ini yang harus kita ingat. Dunia ini hanya sementara. Kata Kang Dery kan gitu ya. Ada lagunya ya. Betul Pak Ustaz, Pak Fari. Kemarin datang sini pekan lalu. Gitu. Nyanyi lagi nggak tuh? Dunia hanya sementara. Dilakukan nggak? Nah itu kata beliau, saya masih ingat ketika di sini dikasih itu lukisan, mau gitu kan. Makanya beliau kita doakan juga. Kita juga berdoa untuk kita semuanya. Jangan sampai ya wujuhun yauma idzin khasyiah. Tertunduk, lesu, berat, kepayahan. Nah, begitu. Kemudian masuk neraka, api yang panas, dikasih minum, minumnya juga panas. Begitu. Air minum panas. Belum lagi makanannya kayu berduri. Begitu. Apalagi durinya tajam kayak cangkring gitu, pohon cangkring kalau di bahasa Jawa itu. Waduh, tajam sekali. Ya. Kemudian yang tidak bisa menggemukkan, mengenyangkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Di dunia aja itu kalau makan nggak kenyang-kenyang itu repot juga Pak. Kenapa Pak? Itu tandanya kena diabetes. Makan banyak tapi nggak kenyang. Begitu. Sampai dia ada yang ingin turun berat badan diet begitu kan, makan rumput-rumputan begitu kan, ya kan, ada kan begitu ya, tumbuh-tumbuhan itu kalau makan nggak makan daging dan telur, Pak? Vegetarian begitu. Biar apa? Biar ringan badannya. Itu ada teman saya makan rumput terus, itu bukan tambah kurus tambah gemuk, gitu. Elepan.
gajah begitu. Makanannya rumput terus tapi gede banget badannya. Begitu kerbau, kan itu kan rumput terus kan dia. Sapi begitu, masya Allah, limusin 1 ton beratnya. Makanya udah makan aja, tapi jangan berlebihan. Tapi ingat, akhirat itu yang harus kita pikirkan. Banyak orang mikirin badannya kurus gemuk kan gitu kan, tinggi pendek begitu kan, nggak pernah mikirin pas di akhirat itu makanannya tidak mengenyangkan, ya kan, tidak menggemukkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Gitu. Pas kita makan enak, ingat, ya kan, orang miskin, orang fakir, kita pas makan enak ingat ustadz. Bapak kalau makan enak ingat ustadz ya. Nah ini gitu, makan durian ingat ustadz ya. Masya Allah, itu ya ibu-ibu terkadang ini bapak-bapak ini begitu. Kalau lagi makan enak begitu lupa ustadz, giliran sakit ustadz tolong bacain yasin. Aduh begitu, itu sudah mendekati apa namanya? Begitu, iya kemarin gua begitu minta tolong gitu kan. Nah ini penting saya sampaikan untuk kita bersama. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Kata Allah kepada anak Adam, beliau menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, kalau kamu masuk masjid, pakaian yang bagus pakai. Nah, ya perhiasan yang bagus pakai. Gitu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan begitu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Begitu. Dan yang kita miliki itu adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, yang dimakan orang gitu. Makanya Bapak Kembang bersyukur punya saudara, punya pimpinan seperti Pak Ferry. Kita dibagi-bagi. Ini makan milik beliau, bukan milik kita yang kita makan tuh. Milik siapa? Oleh beliau. Kalau kita dikasih makan, dikasih buka puasa, dikasih gaji, pahala beliau yang banyak. Baru Bapak kerja begitu. Ada yang protes juga Bu, protes dikasih gaji, protes. Ada Pak Ustadz, saya itu kerja tiap hari begitu, gaji cuma sebulan sekali. Coba mikir Pak, begitu. Coba bayangin, nggak bersyukur atau bersyukur orang begitu? Ustadz, saya ini kerja tiap hari 30 kali gitu kan, kalau lembur apalagi, tapi gajinya cuma sekali. Coba bayangin begitu. Ada lagi yang satu protes lagi, kita kasih pinjaman karena gajinya sekali, kurang katanya, kita kasih pinjaman begitu kan, kita kasih pinjaman. Ustadz pinjamin sekali tapi nagihnya ke berkali-kali. Makanya gimana coba begitu, syukur nggak tuh orang? Bener salah? Kita pinjamin tuh orang, kasbon sama saya kan gitu kan, terus kemudian kita tagih supaya Mbak bayar begitu. Minjamnya berapa kali tadi? Sekali begitu. Kita tagih berapa kali? 4 kali kan gitu kan. Sekarang ditagih, dibayar kan. Besok saya mana bayar utangnya? Bayar lagi begitu kan. Dia protes sama Ustadz itu kurang ajar. Kenapa? Kok kurang ajar Ustadznya? Lah Ustadz kan minjamin saya cuma sekali, tapi kenapa mintanya berkali-kali? Kan gitu kan? Gimana tuh Pak? Bener salah dia? Kan gitu. Itu terkadang begitu Pak. Kita juga begitu terkadang. Kita minjam sekali, tapi pas ditagih berkali-kali kita marah begitu. Bahkan ada Pak sampai dibunuh yang minjemin. Pernah nggak ada cerita begitu? Ada di TV. Gitu. Ada seorang, ya kan, ibu-ibu, ya kan, minjamin uang, nagih, hilang, nggak ketemu, gitu. Dicari-cari sak kampung, kemana? Oh ada piutang dengan ini, dicari, nggak ada orangnya di rumahnya, nggak ada. Ditanya, nggak tahu kita. Ternyata pas rumahnya yang berutang tadi dibongkar, dicari-cari, di bawah tempat tidurnya ada galian kubur. Gitu, gara-gara nagih berkali-kali, ngutangin sekali, nagihnya berkali-kali. Padahal yang salah yang nagih atau yang ngutang? Kenapa kok ditagih berkali-kali? Bukan nggak bayar, dibayar coba nyicil kan gitu. Itu nggak bersyukur itu Bapak rahimakumullah. Jadi aduh masya Allah, nggak mikir kalau nanti di akhirat itu, ya kan?
Kalau di akhirat itu seperti ini, begitu kan, makan barang orang itu nggak hati-hati, nggak hati-hati. Kita harus hati-hati ya. Nah, ini tentang ayat tadi ya. Mudah-mudahan kita semuanya di surga seperti yang ayat yang 8, 9, 10. Apa itu? Wujuhun yauma idzin naimah. Wajahnya berseri-seri, seneng, happy kan gitu ya. Begitu. Terus kemudian semua usaha kita juga diridhoi oleh Allah, kita senang gitu kan. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Walaupun sekarang lagi turun gunung dari puncak ke Lui Nanggung kan gitu ya. Begitu. Makanya kita harus rajin-rajin berusaha untuk selalu happy. Kata orang Jawa ya kan, pagi-pagi isu-isu ngombe susu, enak meneh dicampur susu. Kalau kamu ingin supaya hidupnya ya kan maju, sering-sering ya, sing kerep padha ngguyu. Gimana Ustaz? Pak Ferry, paham nggak? Masih ingat bahasa Jawa nggak? Kan gitu kan? Begitu orang Jawa begitu. Jadi kalau ingin kita maju, seringlah tertawa, tersenyum. Asal jangan sendirian. Nah, begitu ya. Itu kita lanjutkan bab tentang mensucikan jiwa tentang sholat. Ya, 2 pekan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau ada orang sholat mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kekhusyuan kita, atau terkadang ulah teman-teman kita atau anak-anak gitu kan. Kita lagi sholat, udah saya sampaikan 2 pekan yang lalu. Kemudian ada yang lewat, gitu kan. Karena tidak tahu dia. Boleh nggak orang lewat di depan orang sholat? Nggak boleh, gitu kan. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Begitu, kali 5 berapa sholatan kan gitu kan. Begitu. Maka ketika ada yang lewat kita stop. Jadi kita boleh bergerak sholat itu saat dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan jangan banyak gerak. Sholat ya sesuai dengan arahan dari Rasulullah. Sholatnya ketika takbiratul ihram menghadap ke kiblat, angkat tangan, gitu kan. Kemudian ruku, ya kan. Kemudian sujud, kemudian duduk, sujud lagi, berdiri lagi dan seterusnya. Itu gerakan-gerakan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi tidak boleh gerak seenaknya sendiri kecuali dibutuhkan. Contohnya kepalanya gatel karena banyak tumoni. Apa tumo? Banyak kutunya, boleh nggak garuk? Boleh, gitu kan? Begitu. Tenggorokan, ya serak, gitu kan? Tenggorokan serak, batuk, begitu. Boleh nggak? Boleh, gitu kan? Oh gitu. Itu gerakan-gerakan yang di luar sholat tapi diperbolehkan. Garuk-garuk, gatel-gatel. Ada ular, gitu kan? Lewat depan kita, biarin atau ditangkap? Jangan dibiarin, jangan ditangkap juga, gitu kan? Bunuh, tapi yang teriak-teriak, ulo, gitu kan, kurang ajar aku lagi sholat atau seliwer ya kan, gitu kan, begitu ya jangan, begitu kan, ya bunuh aja, tapi jangan ngomong, gitu, lanjutin sholatnya, begitu. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan atau gerakan yang di luar sholat yang dibutuhkan boleh, begitu. Atau ada orang sholat, ya kan, di belakang kita. Ya, karena kita sholat sendirian, ada orang datang sholat masbuk nyusul bareng sama kita jamaah gitu kan. Kemudian dia berdirinya di kiri kita, gitu. Benernya di mana? Di belakang, di kiri atau di kanan atau di depan? Kalau masbuk makmum kanan agak di kanannya. Ada yang bilang harus agak mundur dikit gitu kan, jangan majuin, jangan agak maju daripada imamnya. Di kanan, gitu kan. Dan sementara dia di mana? Di kiri, gitu kan. Sementara sini nggak ada temboknya, masih lega. Gimana caranya? Digeser, boleh geser. Ini ditarik telinganya, dijewer, taruh sini, gitu ya. Tapi jangan keras-keras, bisa kurang ngajar tuh Pak Imam. Itu masa telinga saya dijiwit, gitu kan, dijewer, astagfirullah, gitu ya. Jangan, gitu ya, pelan-pelan, gitu. Karena pernah Rasulullah SAW sholat, kemudian Ibnu Abbas di kirinya. Kan orang Arab itu kalau anak-anak itu kan gede-gede, tinggi-tinggi kan gitu kan. Mungkin seperti anak-anak sekarang gitu kan. Anak-anak sekarang itu lebih tinggi daripada kita banyakan. Begitu kan. Kenapa? Kita dulu kurang gizi, sekarang banyak gizi kan gitu kan. Begitu ditarik oleh Rasulullah telinganya, digeser ke kanan beliau. Begitu. Dan itu seperti itu boleh.
Gitu. Jangan begegek aja begitu. Ada Pak, orang nggak pernah ngaji sholat, kita kan udah masbuk gitu kan, di apa namanya di kanannya gitu kan, diem aja, kalau Akbar diem aja, tetap aja. Kalau jadi imam berubah jadi imam ya suaranya seperti suara imam, takbirnya suara keras atau pelan? Keras. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, harus begitu. Jadi jangan sampai begegek aja suaranya. Mau saya lagi sholat sunat, mau ngikut lagi, kan gitu kan, gitu ya, begitu. Ini terkadang nggak ngerti, maka kita Bapak jangan sampai tunjukkan kebodohan kita, bergaya kayak orang. Waduh, begitu kan, begitu ya. Ya tunjukkan ilmu kita, bukan bergaya kayak orang pintar. Enggak, ya memang begitu tuntunannya, ya ikutin kan gitu. Bukan gaya-gayaan ini, bukan kan gitu kan, begitu. Jadi seperti itu, ya kan. Jadi Rasulullah SAW punya sahabat-sahabat yang luar biasa, dan beliau memberikan contoh kepada para sahabatnya, contoh-contoh yang supaya rapih barisannya, ya kan, lurus, rapat dan teratur begitu, supaya menambah tumakninah dalam gerakan dan menambah khusyuk dalam batinnya begitu. Bahkan ini Rasulullah SAW, ya kan, punya sahabat Umar mengatakan begini untuk kita, tafaqqadu ikhwanakum fis sholati. Ya, kalau kita sholat berjamaah di kampung, di pabrik, di workshop ini, di musola ini, ya kan? Ini pentingnya sholat jamaah. Jadi Rasulullah SAW punya sahabat yang ngikutin Rasulullah, begitu. Beliau mengatakan, Umar ini, cari kawan-kawanmu, saudaramu dalam sholat. Coba Pak, kalau sholat jamaah di sini, nyari kawannya ndak? Tuh, begitu biarin aja. Urusan surga dia. Kita yang penting masuk surga. Dia nggak mau masuk surga ya biarin aja. Ya jangan begitu. Kalau Bapak ingin masuk surga itu lebih cepat, caranya gimana? Ya seperti ini, ajakin temennya. Kalau teman kita sholat gara-gara ajakan kita, terus kemudian ikut jamaah gara-gara kita juga kita ajak, kita masuk surganya lebih kenceng. Kenapa? Dia bisa jadi pas lagi sholat, yang ngajak ini, dia terlambat, tapi gara-gara orang yang diajak tadi lebih duluan, dapat pahala nggak yang terlambat ini? Dapat pahala. Terus dia sakit, nggak jamaah di masjid, di rumah, yang sholat jamaah yang diajak oleh dia tetap jamaah di masjid, dapat pahala nggak tadi yang sholat di rumah karena sakit? Dapat pahala. Itu Pak. Ini jaga-jaga kalau kita lagi sakit, apalagi mati. Begitu. Kita mati, yang kita ajak sholat berjamaah di masjid, rajin ke masjid, ya kan gitu kan, sholatnya khusyuk, tumakninah, bahkan dia ngajak lagi, bahkan anaknya yang diajak tadi punya ilmu tentang agama, buat pesantren, muridnya ribuan orang. Kira-kira yang beruntung yang mati atau yang hidup? Yang mati dapat, yang hidup juga dapat. Begitu Pak. Ini Bapak kalau diajak begitu. Oh, kalau Pak ini Pak pimpinan kita, jamaah-jamaah di masjid. Begitu. Tapi jamaah jangan di musola sini aja. Di rumahnya juga begitu jamaah dengan masyarakat di masjid begitu. Jangan nguplek aja di asrama itu mes begitu kan, nguplek aja di mes. Pas mati itu nggak disolati oleh jamaah di sekeliling masjid itu. Begitu. Sudah di kampung jarang pulang, ya kan? Begitu di kampung dia mau pulang dari Luinanggung juga nggak ke masjid, dia mah biarin aja ngurusin istri doang, begitu. Ngelonin istrinya doang, nggak pernah ke sholat di masjid, kan gitu. Begitu. Pas mati di sana nggak disolatan, nggak dikubur pula, kan sedih. Begitu. Coba bapak-bapak sholat ke jamaah di masjid di kampungnya, ya kan? Anaknya yang laki-laki digandeng, yang punya menantu laki-laki juga digandeng ke masjid, dibangunin gitu kan? Subhanallah, gimana kira-kira? Itu tuh orang Luinanggung kerja di Depok, tapi pulang-pulang Masya Allah kayak kiai. Kenapa? Padahal pakai kaos, tapi gayanya gaya kiai. Rajin ke masjid, zikirnya khusyuk, begitu. Kalau punya durian dibagi tetangganya, kan gitu kan? Begitu. Itu penting Pak. Begitu. Jangan kita ini pas pulang kampung ditunjukkan motor kita gede, istri kita cantik, anak kita sekolah tinggi dipamerin. Gak usah dipamer-pamerin. Orang juga lihat, begitu kan? Apa yang penting? Sholat ke masjid. Ada taklim ikut di sana. Pak Iwan di kampung lama? Berapa bulan? Oh, di kampung sholat ke masjid enggak?
Nah ini begitu, sholat gitu, mau jangan suudzon apa, gitu kan, begitu sama saudaranya, iya kan, begitu, sholat di masjid, di musola, di surau kan gitu ya, jangan sholat di jalanan, tabrak. Lah iya kan gitu, begitu. Ini penting. Ya, kasihan Bapak kepada kita sendiri. Nah, kalau saya ngomong begini bukan berarti untuk Bapak sebenarnya, untuk saya juga. Lah saya ngomong masa sholat nggak di masjid kan gitu, begitu. Ini penting. Saya menyemangati diri saya sendiri dengan cara apa? Ngajak bapak-bapak. Gitu. Ibu-ibu juga begitu, kalau punya suami, punya anak laki-laki, dorong ke masjid, jangan sampai jatuh kan gitu kan, dorong sampai jatuh-jatuh ya jangan, begitu ya. Ini penting. Umar bin Khattab mengatakan tafaqqadu fis shalah, cari kawan-kawanmu di tempat sholat. Oh nggak ada, panggil, udah ngerokoknya jangan lama-lama, begitu kan. Memang di sini dilarang merokok, begitu kan. Merokok di pojok sono, begitu kan. Dilarangnya di sini ngerokoknya, tapi di sono masih merokok kan, gitu kan. Udah waktunya sholat, ayo sholat, maka gitu kan. Itu penting, ya kan. Faiza faqattumuhum, ya kan. Kalau kamu dapati, ajak sholat ke masjid jamaah, itu pentingnya. Ya, fa in kanu mardo, apabila mereka ada yang sakit, fa'uduhum, maka jenguk dia. Subhanallah. Ini bimbingan Rasulullah yang dilakukan oleh sahabatnya. Kalau kamu cari kawanmu nggak ada di masjid, kamu tengok, oh ternyata sakit di rumahnya, jenguk, begitu. Jangan disyukurin, rasain loh. Makanya kalau makan enak jangan makan sendiri, jadi tensinya naik, begitu. Makan durian dilelep sendiri, begitu. Makanya udah stroke, ya jangan, begitu. Dijenguk, dihibur, begitu, sambil dipijitin, subhanallah, diurut, kan diusapin, kasih minyak tawon atau apa gitu kan, begitu. Makasih, kan gitu kan, begitu kan, begitu. Kalau suka stroke kan begitu, sambil bersmili, begitu kan. Begitu. Makanya kalau makan durian jangan sendirian. Kan gitu kan. Begitu. Karena ada Pak, ada makan durian sendirian terus minum Coca-Cola. Begitu langsung lewat. Gitu. Makanya Bapak kalau makan durian jangan sendirian, ya kan? Bareng kita campur kopi. Jangan namun kopi kalau minum durian, makan durian jangan campur kopi. Begitu. Ngopi-ngopi durian biar ada beda rasanya kan gitu kan. Begitu ya. Jadi kalau teman kita sakit diapain? Jenguk. Nah begitu. Kalau perlu kita tolong diantar ke rumah sakit, gitu. Jangan diemin aja, biarin aja sholat ditinggal, begitu ya. Jangan, tengok kawan-kawan kita, begitu. Saya begitu selalu. Itu saya tengok. Itu bapak-bapak itu yang itu nggak kelihatan kemana? Sakit Ustaz, di opname di ICU. Nah kan gitu. Wah kita tengokin, kita doain, begitu. Mungkin ada keajaiban kan gitu dengan doa kita. Nah, wa in kanu asihha fa'atibuhum. Ternyata dia tidak sakit, datang ke masjid enggak. Gitu kan, ternyata sehat semuanya. Begitu. Fa'atibuhum, maka nasihati dia. Wal itabu ingkaru ala man tarakal jamaah. Ya, mencaci, ya kan, menasehati, ya kan, menguliti, jangan dibully di tempat orang umum sendirian, itu dinasehati. Itu bagian daripada mengingkari seseorang yang meninggalkan jamaah. Ayo sholat ke masjid, kamu kan lagi sehat. Mumpung lagi sehat, jamaah di masjid. Sholat rajin di masjid, jangan ke masjid sudah tidak berdaya, terbaring kaku, ya kan gitu kan? Begitu. Orang nggak mau nyolatin, begitu. Padahal Bapak, Ibu-ibu, kalau ciri orang-orang yang ingin mau diampuni dosanya, dapat syafaat dari tetangga-tetangganya, kata Rasulullah, siapa saja yang mati disolati tidak kurang dari 40 orang yang tidak musyrik, maka akan diijabah, diampuni dosa-dosanya. Gitu. Makanya Bapak coba di kampungnya kalau ada yang meninggal, yang nyolatin berapa orang? Begitu. Ya kan banyak, begitu kan? Banyak. Begitu. Bapak mau banyak atau dikit? Banyak. Bagaimana banyak yang nyolatin kalau di kampung nggak pernah sholat berjamaah, begitu. Makanya sini harus kita hidupkan. Wala yang bagi an yatasahala fi, tidak boleh menganggap remeh dalam masalah ini. Gitu. Ini harus kita ingkari orang yang meninggalkan jamaah. Itu apa? Bagian daripada kita care, bagian daripada kita empati, bagian daripada kita ini adalah bersaudara. Wa tawasau bil haqqi
wa tawassaw bis sabar. Jadi sabar itu tidak harus sabar dari pukulan orang, sabar untuk sholat berjamaah di masjid. Gitu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau kaum muslimin masjidnya saat sholat subuh penuh, maka itu tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Gitu. Ya, sholat apa tadi? Subuh di masjid. Masjidnya penuh. Banyak orang bangun masjid untuk tarawih dan Idul Fitri, Idul Adha. Pas subuh sepi. Nah, ada Pak, beberapa perumahan itu masjidnya sepi, gede megah miliaran. Gitu. Pernah saya di Padang, di Kabupaten Agam, 7 miliar masjidnya. Pas saya sholat subuh 6 orang. Agam di pinggir pantai, megah sekali. Ustadz tolong dikelola, begitu kan? Saya wakafkan 6 hektar. Kalau sudah penuh muridnya nanti saya masih ada 60 hektar lagi, silakan kelola. Nah, tapi kan di pinggir pantai jamaahnya cuma berapa? 6 orang. Ada fotonya masih ada. Saya sedih aja. Di pinggir jauh dari Padangnya, jauh sekali. 4 jam atau 5 jam naik bis, begitu. Masya Allah jauh. Pak, masjidnya kecil, penuh enggak? Yang repot udah kecil, kosong pula. Kan gitu kan? Udah kecil, kosong pula. Begitu. Ini penting. Udah kecil. Ini coba subuhnya kosong atau penuh? Lah kan gitu, makanya Bapak subuh di sini. Gitu. Masa ustaznya datang duluan, Bapak belum datang? Gitu. Itu namanya apa? Tuh. Gitu. Saya sabar aja, seneng aja nungguin Bapak dapat pahala. Gitu. Sudah jam 8 belum datang juga, gitu kan? Gitu Pak Ferry ya. Pak Ferry udah duluan, Pak. Jangan heran kalau ilmunya banyak kan Pak Ferry dari Bapak. Gitu. Gitu Pak. Jangan remehkan ini. Ini kata-kata beliau nih. Wala yang bagi an yatasahala fihi. Jangan menganggap ini remeh. Datang duluan. Saya dari Bekasi setelah subuh langsung berangkat. Kalau Bapak maksudnya subuh sudah duluan di sini. Gitu. Kata para ulama, guru-guru saya mengatakan, ya kan, ulama-ulama kita mengatakan gitu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan dia yang datang ilmunya kepada kita. Enggak. Gitu. Lah saya ini datang dari Bekasi ke sini, itu udah bersyukur kita. Gitu. Tapi Bapak terlambat seringnya. Siapa yang pernah duluin saya datang di sini? Gitu. Oh saya datang jam terkadang 5:30 udah sampai di pintu itu masih ditutup. Nah saya pergi ke pom bensin, saya ke Masjid Al Jabal Nur, begitu. Terkadang di sono yang perempatan sono sebelum pom bensin belok kanan ada masjid gede ke kanan putih, ya kan? Begitu terkadang di sono nongkrong di sono ngopi di situ kan gitu kan? Begitu lah di sini belum disediain kopi, kan gitu kan? Lah iya begitu lah Bapak bikinin kopinya sendiri, kan gitu. Iya, lah iya itu penting ya. Begitu Bapak boleh. Jadi ngaji itu jangan dianggap itu susah. Happy aja. Kalau ingin ngopi gimana? Ada kopi. Ya, gitu. Gitu Pak Didi. Ya, ngopi di situ. Nanti saya bawain kopi dah. Saya berapa renceng gitu kan? Begitu. Lah iya. Begitu ngopi dulu. Masya Allah. Begitu. Biar Pak Ustadz ceramah nggak ngantuk kan gitu. Begitu. Setuju nggak? Mendingan kopi daripada kue. Kalau kue nambah ngantuk gitu. Kalau kopi, masya Allah, gitu ya. Itu namanya ngaji happy. Begitu. Setuju nggak? Gitu. Nggak pakai durian nggak penting. Yang penting ngopi. Kan gitu. Nggak harus, nggak usah disiapin minggu depan kelamaan. Kan gitu kan? Begitu. Ini bukan untuk saya, itu bapak-bapak. Begitu. Biar datang tepat waktu. Tepat waktu jam berapa? 8:30 baru datang. Nah, itu bukan tepat waktu. Begitu ya. Jam 7 datang sini. Nungguin kawan kita ngaji dapat pahala. Begitu. Itu pikirin sambil ngopi, ya kan gitu. Begitu enak. Siapin di sana pojok Pak Didi, begitu. Ya, begitu. Jangan ngopi sendirian di warung, ya kan. Kemudian makan martabak sendirian di warung, makan bala-bala di warung sendirian, makan ote-ote sendirian begitu. Pas mati ngajak ustadz. Begitu. Iya, begitu. Ustaz, tolong, kenapa? Suami saya meninggal. Ustaz, tolong, istri saya meninggal. Ustaz dicari. Pas lagi makan onde-onde, makan bala-bala, nggak pernah ngajak. Ustaz minum kopi diminum
sendiri begitu. Ya Ustaz juga manusia, perlu kok. Kan gitu. Gitu ya. Itu Ustaz rakus namanya kan gitu kan. Begitu ya. Dikit-dikit kopi, dikit-dikit kopi ya. Begitu. Itulah waqad kanal awwalun yubalighuna fi. Para pendahulu kita itu sungguh sangat luar biasa. Itu sangat diseriusi. Gitu. Masalah seperti itu. Gitu. Tapi jangan sampai di musola, di masjid gara-gara ingin ngopi jualan kopi. Lagi gak boleh di masjid jualan bisnis, apalagi bisnis. Uang nyari barangnya hilang aja gak boleh. Siapa yang nyari barang tadi, nyari tadi ngumumin apa barangnya hilang, doakan supaya nggak ketemu. Gitu kata Nabi. Gitu. Makanya bapak kalau nyari istri jangan di masjid kan gitu ya. Begitu bahaya. Kenapa? Didoain oleh Rasulullah jangan sampai ketemu begitu. Makanya kalau ke masjid bareng digandeng tangannya gitu kan, sama istrinya digandeng, istrinya diajak ke masjid kalau boleh. Apalagi umroh jangan sendirian begitu kan. Sudah nggak diajak istrinya, kemudian apa? Nggak dikasih uang bulanannya, uang makannya nggak dikasih. Nanti doanya nggak beres nanti. Ada Pak, istri ditinggal, suami umroh. Beberapa bulan yang lalu belum ada berapa ini, begitu kan? Pas sampai di Mekah Pak, bukan sebelum di Mekah, di Jeddah Pak, linglung dia, bingung. Dipulangi oleh travelnya, oleh pembimbingnya, gitu. Waktu sama saya ada yang dipulangin nggak waktu itu? Nggak ada ya, yang dipulangin ya? Nggak ada dipulangin. Kenapa? Bisa jadi bapak bedanya itu, bapak dengan istrinya sayang, dengan kawan itu pesan didoain bareng-bareng, begitu. Pas makan bareng, enak bareng, nggak enak jangan bareng-bareng, gitu kan, begitu ya. Jangan enak kita telan bersama, nggak enak kita telan sendiri. Kita ngadu sama Allah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar, begitu. Kalau nggak enak mati ke ustadz, kalau enak tinggalin ustadz. Enak tinggalin kawan, nggak enak baru ngajak kawan. Mungkin itu namanya iblis. Begitu. Iblis itu kalau nggak enak masuk neraka, itu ngajak kita. Gitu. Gak enak ngajak masuk neraka. Jangan ikutin iblis itu. Jangan. Udah, kita ikutin Nabi aja ya. Setuju nggak? Udah jam 9. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu, bapak? Halo. Intinya apa yang kita bahas adalah tentang sholat kita ketika ada hal yang tidak baik, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ada terjadi, kita harus ingkari. Tapi kalau terpaksa misalnya ya kan melakukan pergerakan di luar sholat tapi terpaksa boleh dilakukan, begitu ya. Nah, contoh lagi. Udah jam 9 tambah sedikit ya Pak Fahri ya. Ya. Contoh lagi ya. Man ya yarfa'u ra'sahu qoblal imam. Nah,